Dunia tempat kita berpijak kini tenggelam di bawah lautan yang tak berujung. Tak ada lagi daratan, tak ada lagi kota. Inilah kisah dari dunia yang nyaris punah. Kisah bertahan hidup di antara ombak dan ambisi manusia. Di lautan luas, tampak seorang pria berlayar dengan perahu miliknya. Ia bergegas mengambil peralatan setelah merasakan ada tangkapan di jaringnya. Saat kembali ke permukaan, sebuah perahu lain mendekat dan berhenti di dekatnya. Gerak-gerik orang di perahu itu tampak mencurigakan, membuatnya tetap waspada. Dari kejauhan, sekelompok bajak laut bernama Smoker memperhatikan keduanya. Ternyata pria asing tadi diam-diam mencuri buah milik sang pengembara, lalu kabur. Tak tinggal diam, pria itu membuka layar perahunya dan mengejar dengan cepat. Karena kesal, ia menabrak tiang layar perahu pencuri itu hingga rusak sambil mengejeknya. Namun tak lama kemudian, pencuri itu menjadi target serangan kelompok Smoker. Sosok pengembara itu bernama Kyle. Beberapa hari kemudian, Kyle tiba di sebuah permukiman untuk mencari persediaan perjalanan. Di dunia tempat ia hidup, tanah adalah sesuatu yang langka dan sangat berharga. Dengan sekaleng tanah yang ia miliki, Kyle berhasil menukarnya dengan uang dalam jumlah cukup banyak. Kyle kemudian membeli semua perlengkapan yang ia butuhkan, mulai dari persediaan air hingga berbagai tanaman. Ia memborong hampir semuanya untuk bekal perjalanan panjangnya. Namun saat hendak pergi, pemimpin di permukiman itu memintanya untuk menikahi salah satu penduduk. Kyle menolak dan bersikeras ingin melanjutkan perjalanan. Penolakan itu membuat mereka curiga, mengira bahwa Kyle adalah mata-mata geng Smoker. Saat digeledah, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kyle ternyata adalah manusia mutasi yang memiliki insang di tubuhnya. Kyle sempat mencoba melarikan diri, namun akhirnya tertangkap. Maybe he's a smoker spy. Say so, you can leave. And not before. Keesokan harinya, para pemimpin memutuskan untuk menghukumnya dengan cara menenggelamkannya ke dalam lumpur hidup. Namun, sebelum hukuman itu dilakukan, kelompok Smoker datang menyerang pemukiman itu. Kyle berteriak meminta agar ia dibebaskan, berjanji akan membantu mereka melawan kelompok itu. Sayangnya, tak ada yang mempercayainya. Serangan Smoker membuat tempat itu porak-poranda. Banyak warga yang ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan itu, salah satu anggota Smoker membuat perangkap Kyle jatuh ke dalam lumpur. Sementara di sisi lain, seorang kakek terlihat berusaha melarikan diri menggunakan balon udara buatannya. Ia memanggil seorang wanita dan anak kecil untuk ikut bersamanya. Namun karena gangguan teknis, balon udara buatan sang kakek terbang tak terkendali dan tak bisa dihentikan. Dengan berat hati, ia harus meninggalkan wanita dan anak kecil itu di sana. Wanita dan anak kecil itu melihat Kyle sedang berjuang agar tidak tenggelam dan segera berlari menolongnya. Ketika terdesak, wanita bernama Helen itu meminta satu hal pada Kyle untuk membawa mereka pergi dari tempat itu. Kyle menyetujui tanpa banyak bicara. Setelah berhasil bebas, ia meminta Helen untuk membuka gerbang pemukiman, lalu berenang menuju perahunya. Ia segera menaikkan layar dan bersiap meninggalkan tempat itu. Namun di saat bersamaan, kelompok Smoker mulai menyerang dari berbagai arah. Sebuah ledakan membuat gerbang utama macet, sehingga Kyle harus membukanya secara manual. Begitu gerbang terbuka, Kyle mengarahkan perahunya keluar dengan cepat. Dengan alat peluncur tali yang ia bawa, ia berhasil menarik salah satu kapal Smoker dan mengarahkannya ke kapal lain. Serangan itu menghancurkan kapal milik pemimpin mereka. Setelah berhasil lolos dari serangan, Kyle kembali berlayar di lautan luas. Saat tengah beristirahat, seorang anak kecil bernama Enola menghampirinya. Ia marah karena merasa Kyle tidak menghargai bantuan mereka. Kesal dengan sikap Enola, Kyle spontan mendorongnya ke laut. Melihat hal itu, Helen melompat untuk menolongnya. Karena merasa bersalah, Kyle akhirnya memutar balik dan menolong mereka berdua kembali ke atas perahu. Namun tiba-tiba, dari kejauhan, sebuah pesawat milik kelompok Smoker muncul dan mulai menyerang. Helen segera mengambil alat peluncur tali yang ada di perahu dan melepas serangannya. Sayangnya, serangan itu mengenai tali layar dan menyebabkan kerusakan pada perahu mereka. Kyle yang marah memotong rambut Helen dan Enola, membuat mereka tampak semakin cantik.
Beberapa waktu kemudian, di siang hari yang terik, sebuah perahu mendekat. Pria asing itu menawarkan pertukaran, sebuah koran lama sebagai barang tukar, dan meminta waktu setengah jam bersama Helen. Kyle pun menyetujui untuk bertransaksi. Pria itu membawa Helen ke ruang bawah perahu. Namun sebelum pria itu sempat menikmati hasil pertukarannya, Kyle datang dan membatalkan kesepakatan mereka. Pria itu marah dan menantang Kyle untuk bertarung. Helen dan Enola yang menunggu di luar melihat pria itu keluar lebih dulu, membuat mereka takut. Tapi ternyata Kyle berhasil mengalahkannya dan mengambil beberapa barang dari perahu itu. 5 hari pun berlalu. Helen dan Enola belum makan apapun. Karena kasihan, Kyle mencoba mencari ikan untuk mereka. Saat ia melakukan aksinya, tiba-tiba seekor ikan besar muncul dan menyerangnya. Dengan alat listrik yang ia miliki, Kyle berhasil menangkap ikan itu. Malamnya mereka bertiga makan bersama di atas perahu. Helen dan Enola tampak lahap menikmati makanan yang sudah lama mereka nantikan. Kyle yang biasanya dingin dan pendiam mulai terlihat lebih akrab dengan mereka. Keesokan harinya di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah pos pertukaran barang. Kyle mencoba memanggil, tapi tak ada jawaban. Merasa curiga, ia menggunakan teropong air untuk melihat ke bawah laut. Dan benar saja, kelompok smoker sedang bersembunyi, menunggu waktu untuk menyerang. Kyle segera membuka layar dan mempercepat laju perahunya. Karena rencana mereka ketahuan, kelompok smoker langsung keluar dari persembunyian dan mengejar perahu milik Kyle. Para anggota smoker berusaha menjebak perahu mereka dengan jaring besar, namun dengan insting tajam sebagai pengembara, Kyle berhasil lolos dari jebakan itu. Melihat buruannya kembali kabur, pemimpin smoker yang marah mengarahkan senjatanya dan berhasil melukai Kyle. Setelah lolos dari situasi itu, terjadi perdebatan kecil antara Kyle dan Helen. Helen memohon agar Kyle mengantarkan mereka ke daratan. Tapi Kyle menjawab kalau daratan hanyalah mitos, sesuatu yang tak pernah ada. Untuk menjelaskan kebenarannya, Kyle mengajak Helen menyelam ke dalam laut. Dengan kemampuan bernapas di bawah air, Kyle menunjukkan bahwa tanah yang pernah ia jual berasal dari dasar laut. Saat mereka kembali ke permukaan, kelompok smoker sudah menunggu. Mereka menginginkan Enola, karena percaya tato di punggung gadis kecil itu adalah peta menuju daratan. Setelah berhasil merebut Enola, kelompok itu pergi meninggalkan mereka. Kyle dan Helen pun menyelam kembali untuk menyelamatkan diri, menghindari serangan para smoker yang masih mengejar mereka di atas laut. Setelah keadaan tenang, Kyle dan Helen muncul ke permukaan. Mereka mendapati perahu mereka sudah hancur berantakan. Tak bisa berbuat banyak, keduanya hanya duduk dan akhirnya tertidur. Tak lama kemudian, dari langit muncul balon udara. Di sana terlihat seorang kakek bernama Gregor memanggil mereka. Kyle dan Helen pun diselamatkan dan dibawa menuju tempat para penduduk yang berhasil lolos dari serangan kelompok smoker. Di tempat itu terjadi perdebatan. Sebagian ingin mencari Enola karena percaya gadis itu memegang kunci menuju daratan. Tapi sebagian lain menganggap semua itu hanyalah mitos. Di tengah kebingungan, Kyle memutuskan pergi sendiri, menggunakan perahu kecil. Helen sempat mencegahnya, tapi tekad Kyle sudah bulat. Keesokan harinya, Kyle kembali ke bangkai perahu yang tenggelam. Di sana ia menemukan coretan gambar milik Enola. Dari situ ia mulai sadar bahwa gambar itu mirip dengan yang ada dalam buku lama. Malam harinya, tempat persembunyian para penduduk didatangi oleh kelompok smoker yang datang untuk merampas sisa harta mereka. Namun kali ini, Kyle datang tepat waktu dan berhasil melumpuhkan para penyerang itu. Setelah berhasil melumpuhkan para penjahat, Kyle segera bersiap. Ia menyiapkan semua perlengkapan untuk menyusup ke markas kelompok smoker. Dengan mengikuti jejak oli di lautan, ia menelusuri arah perjalanan kelompok itu, hingga akhirnya tiba di tujuan. Kyle mengendap-endap mengamati situasi dari kejauhan. Ia melihat kapal itu dijaga ketat oleh banyak anggota geng. Beberapa saat kemudian, di antara mereka mulai sadar dan curiga dengan keberadaannya. Dengan cepat, Kyle melumpuhkan 2 penjaga, lalu menyamar dengan pakaian mereka agar bisa masuk tanpa dicurigai. Ia melangkah dengan hati-hati, menyusuri ruangan kapal. Saat sedang fokus, tiba-tiba suara keras dari pengeras suara membuatnya terkejut, karena sebelumnya ia tak pernah tahu benda itu. Karena kesal, Kyle menghancurkannya.
Anggota geng lainnya segera sadar ada penyusup di dalam kapal. Mereka pun menyebar ke seluruh ruangan untuk mencarinya. Dengan langkah cepat dan senyap, Kyle menumbangkan satu persatu penjaga yang ia temui di sepanjang lorong kapal. Di sisi lain, ketua geng smoker sedang berusaha menenangkan para anggota yang mulai kehilangan kepercayaan. Dengan licik, ketua geng itu menunjukkan tato di punggung Enola sebagai bukti arah menuju daratan dan memerintahkan semua anak buahnya untuk terus mendayung kapal tua itu tanpa arah yang pasti. Saat suasana mulai tenang, Kyle muncul di hadapan mereka. Ia meminta agar Enola dibebaskan dan memperingatkan jika permintaannya tidak dituruti, maka ia akan melempar sebuah suar ke dalam penampung minyak di kapal itu. Para pemimpin geng sempat mengira Kyle hanya menggertak, namun dengan senyum tipis, ia benar-benar menjatuhkan suar itu ke dalam penampungan minyak. Seketika ledakan besar terjadi. Para anggota geng panik dan mulai mengejar Kyle. Serangan datang dari segala arah, tapi ia terus berlari menuju lantai atas kapal, berusaha menyelamatkan Enola. Di tengah kekacauan itu, ketua geng smoker membawa Enola naik ke pesawat untuk melarikan diri. Tanpa ragu, Kyle mengambil senapan tali dan menembakkannya ke arah tiang kapal, lalu meloncat mengikuti. Sebelum pesawat itu sempat terbang, Kyle berhasil mengagalkan pelarian mereka, membuat pesawat menabrak sisi kapal. Dengan cepat, Kyle menarik Enola keluar dan mencoba kabur. Di saat genting, Helen dan Gregor datang tepat waktu dan melemparkan tali agar mereka bisa naik. Sang ketua geng belum menyerah. Ia berusaha menarik Enola, tapi Helen berhasil membuat pria itu jatuh ke laut. Markas besar para geng smoker pun hancur berantakan. Masih belum menyerah, ketua geng yang masih hidup kembali mengarahkan serangan pada Enola dan membuatnya jatuh. Melihat itu, anggota smoker yang masih ada mencoba menangkapnya. Tanpa pikir panjang, Kyle mengikatkan tali ke tubuhnya dan melompat untuk menyelamatkan Enola. Di bawah, para anggota smoker saling bertabrakan dan menghancurkan satu sama lain. Kyle dan yang lain merasa lega setelah berhasil keluar dari kekacauan itu. Tie this off! What? Swimming. Gregor akhirnya berhasil memecahkan petunjuk yang ada di punggung Enola. Dengan penuh keyakinan, ia mengarahkan balon udara menuju arah yang diyakini sebagai daratan yang hilang. Perjalanan mereka berlangsung lama, hingga persediaan air pun habis. Namun, suatu pagi, Kyle terbangun dan melihat pemandangan yang belum pernah ia lihat. Tak lama semua orang ikut terbangun, dan di depan mereka terbentang sebuah pulau luas yang hijau. Dengan penuh semangat, mereka mendarat dan mencicipi air sungai yang jernih. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan tanah di bawah kaki mereka. Di antara kebahagiaan itu, Kyle memutuskan untuk tetap berlayar. Ia merasa kalau dirinya lebih senang berada di lautan dan berpamitan dengan semua orang yang ada di sana. Sebelum berangkat, Gregor dan yang lain memberikan banyak perbekalan dan mengucapkan perpisahan. Helen sempat berusaha menahannya, berharap ia mau tinggal bersama mereka di daratan itu. Namun Kyle berkata bahwa laut adalah rumahnya, dan ia sudah yakin dengan keputusan itu. Dengan perbekalan yang ia bawa, Kyle memulai perjalanan barunya dan meninggalkan daratan yang dicari oleh semua orang. I have something for you. I'll tell them about this place. Dan itulah akhir dari kisah epik Waterworld, sebuah dunia di mana laut telah menelan daratan, dan harapan hanya tersisa di tangan segelintir orang yang berani bermimpi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung saya dengan klik like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita menarik lainnya.